Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badriani Saputri, NIM A1A11971 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 4. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Prosedur Kelompok dalam Konseling dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusrah, SPD MPD. Berikut ini merupakan video bimbingan kelompok dari saya. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Baiklah, sebelum memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ada yang tahu tidak apa itu bimbingan kelompok? Ibu, kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Kan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah layanan dalam bimbingan kelompok ini untuk memberikan bantuan kepada individu, di mana yang dilakukan ini oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok. Nah, yang dapat berguna untuk mencegah perkembangannya masalah-masalah yang dihadapi oleh individu tersebut di dalam kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah mendapatkan wawasan dan informasi, kemudian untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi individu di dalam kelompok ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok sekarang itu adalah saya dan kalian adalah anggota-anggotanya. Sampai di sini paham? Siap. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya membahas sebuah topik. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua jenis topik. Yang pertama itu adalah topik bebas, di mana topik itu adalah kalian masing-masing mengungkapkan satu topik yang sedang hangat diperbincangkan. Kemudian yang kedua ada jenisnya topik tugas. Topik tugas ini adalah topik yang diberikan dari saya. Nah, kali ini kita akan melakukan topik tugas, itu topik dari saya. Dalam bimbingan kelompok ini juga kalian bisa menyampaikan gagasan dan juga pendapat kalian mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Kalian tinggal tunjuk tangan saja apabila ingin mengungkapkan pemikirannya. Oke, selanjutnya, apakah semuanya sudah saling kenal? Pada baiknya kita saling kenal terlebih dahulu ya. Mulai dari saya. Perkenalkan, saya Badriani Saputri. Saya biasa dipanggil. Siapa yang mau? Kenalkan Bu, nama saya Bella. Saya Kalian. Saya Andi. Oke. Sudah saling kenal semua kan? Belum. Berarti tadi udah saling kenal ya. Semoga kita bisa akrab. Oke. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai pergaulan bebas. Nanti kita akan membahas topik ini dalam kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya mau icebreaker terlebih dahulu, yaitu tebak gambar. Nah, kalian bisa menebak gambar ini sebagai hiburan. Tebak gambar apa? Udah ada sih. Udah? Ada yang lain? Kambing.
kambing. Ada yang lain? Udah. Yakin? Iya. Jadi kalian harus menebak kepalanya ya, bukan Oke. badannya. Nah ini Ini kayak ini sapi deh. Singa. zebra, iya zebra. Zebra, sapi, singa. Lanjut ya. Nah ini badannya kanguru. Monyet sih pasti. Monyet, Rusa. rusa, monyet. Singa. Lanjut ya. Nah ini panda, Kuda Nil. kuda nil, Beruang sih. beruang, orangutan. Benar, orangutan. Orang hutan ya tuh. Iya. Gorila ada sih. Oke, terakhir nih. Guru kayaknya. Guru, Kuda laut. kuda laut, Tikus sih. tikus. Oke, lanjut. Kucing lagi. Oke, itu jadi itu saja ya. Boleh tepuk tangan untuk supaya tidak tegang aja. Kita masuk ke dalam kegiatan kelompok. Saya bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian topik yang akan kita bahas ini seberapa penting topik itu dibahas? Ibu, sangat penting Karena akan kita bahas. topik yang akan kita bahas kali ini itu sangat penting ya. Karena kan zaman sekarang itu teknologi dan perkembangan itu semakin pesat ya. Dan pastinya juga perkembangan apalagi pada remaja itu juga semakin pesat. Nah saya bertanya, menurut kalian apa itu pergaulan bebas? Saya mungkin pergaulan yang di luar batas, Ada lagi? pergaulan tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Ada lagi? Pergaulan yang melenceng gitu bu, nggak sesuai dengan adab. Ya, kurang lebih apa yang kalian sampaikan itu benar. Suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat itu merupakan pergaulan bebas. Bentuk-bentuk pergaulan bebas apakah ada yang tahu? Pergaulan bebas itu misalkan ya seperti mas itu seks bebas, terus mungkin Seks bebas, kemudian lagi narkoba, narkoba, minum-minuman keras, balapan liar, dan ya, benar. Itu ya bentuk-bentuk dari pergaulan bebas. Ada seks bebas, narkoba, minuman keras, balapan liar, dan juga bergabung dengan geng-geng yang tidak bermoral, geng-geng yang membawa pengaruh ke negatif. Gitu. Dampak negatif dari pergaulan bebas ini ada yang tahu? saya mungkin dari seks bebas tadi kan mungkin itu tadi dampak apa Dampak negatif. mungkin dari dua belah pihak, mungkin dari si perempuan mungkin dia mungkin mengalami istilahnya kerugian diri ya, hamil di luar nikah ya, seperti itu. Kalau seks bebas tuh HIV AIDS, terus tuh kalau narkoba dia jadi tidak terkontrol. Ada lagi? Kalau buat kayak sering ikut balapan liar gitu, pasti yang merasa rugi kan yang ikut-ikut begitu, saat bisa jatuh di jalan atau ditangkap polisi gitu. Ya, dampak negatifnya apa yang kalian sampaikan tadi benar ya. Sedikit saya jelaskan ya.
seks bebas dampak negatifnya adalah regular nikah, kemudian terkena penyakit menular seksual HIV/AIDS, di mana penyakit ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya oleh para peneliti. Kemudian narkoba ini juga dampak negatifnya sangat banyak. Antara lain adalah perubahan dalam sikap, perangai, dan juga kepribadian apabila mengkonsumsi narkoba terlalu berlebihan atau overdosis. Kemudian menjadi mudah tersinggung dan juga cepat marah, bahkan menyebabkan kegilaan dan juga paranoid atau halusinasi. Bahkan juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian selain itu, dampak negatif dari pergaulan bebas yaitu mental yang tidak stabil. Mereka biasanya mengalami masalah dalam hal pengontrolan emosi. Kemudian munculnya sikap hedonisme. Ada tahu apa itu sikap hedonisme? Itu lebih ke konsumtif, misalkan Hedonisme itu merupakan sikap yang lebih mementingkan kesenangan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat. Kemudian dampak negatifnya adalah suka kaya-kaya, kemudian juga melakukan tindakan kriminal. Nah, dari dampak tersebut pastinya ada faktor pergaulan bebas. Ada tahu? Kurangnya kasih sayang dari keluarga. Ya, faktor pergaulan bebas ya dalam pengetahuan agama, karena seperti yang kita ketahui agama itu merupakan salah satu dasar untuk membangun perilaku atau karakter seseorang berbuat baik. Kemudian kurangnya informasi atau ilmu pengetahuan, minimnya ilmu pengetahuan akan menyebabkan ilmu itu terjerumus dan mendorong ke arah negatif. Kemudian keadaan keluarga yang harmoni seperti disebutkan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua juga bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus ke pergaulan bebas. Kemudian lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekitar tempat tinggal juga sangat berpengaruh juga pada perilaku remaja. Kemudian menjalin pertemanan yang kurang baik, seperti diketahui pertemanan ini juga sangat mempengaruhi perilaku remaja. Terkadang kan remaja itu sulit untuk menolak ajakan teman-teman, juga bisa menjadi faktor pergaulan bebas. Dari situ bisa dipahami? Bisa. Kemudian ada pencegahan dan penghindaran informasi. Ada yang tahu bagaimana cara mencegahnya? Perkuat iman dan ilmu agama, terus berteman dengan lingkungan yang baik, terus itu mencari kesenangan yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, apa yang disampaikan adalah ada benarnya juga. Saya akan menjelaskan sebagai pencegahan dan menghindari pergaulan bebas ini. Yang pertama, membuat pendidikan agama. Individu yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh itu tidak mudah menerima arus yang negatif pergaulan bebas itu, karena kan dia tahu bisa membedakan hal yang baik dan hal yang salah. Kemudian juga memilih teman. Pilihan teman ini juga sangat mempengaruhi. Yang kurang sesuai akan memudahkan seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian memberikan pendidikan seks kepada anak remaja. Indonesia ini kan masih tabu ya mengenai seks education atau pendidikan seks. Padahal itu kan sangat penting ya, tapi sepertinya Indonesia ini masih berani untuk menerapkan pendidikan seks terutama bagi remaja. Jalan pintasnya itu remaja ini kan sekarang sudah mengetahui teknologi, banyak mencari informasi, banyak mencari hal-hal yang positif di internet. Kemudian menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Kalau sekiranya lingkungan sekitar memberikan hal yang negatif,
kita bisa menghindarinya dengan tidak mengikuti hal-hal yang membawa ke arah negatif. Kemudian memperbaiki komunikasi dengan keluarga. Komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat menyebabkan anak memilih jalan menyimpang seperti pergaulan bebas. Kemudian membatasi pergaulan. Ada baiknya jika kita membatasi pergaulan kepada lingkungan atau teman yang hanya memberikan pengaruh positif negatif. Kemudian menjaga tingkah laku dan membatasi waktu di luar rumah. Ada baiknya jika keluar rumah misalnya sebelum kenyang atau pada keluar saja jika tidak ada hal yang penting, lebih baik kita di rumah saja untuk menghindari pergaulan bebas. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalian setelah saya menyampaikan apa tanggapan kalian? Menurut saya pergaulan bebas itu memang seharusnya karena hal tersebut tidak wajar karena banyak dampak negatif yang dirasakan dari pergaulan bebas tersebut. Sepertinya apa yang dibahas saya kira kalian sudah bisa mendapat manfaat dari ini berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi. Apakah kita Boleh Bu. saya mungkin baiklah kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada kalian atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa. Saya berdoa terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video praktek bimbingan kelompok dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.